Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban soal ujian akhir sekolah mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan judul Deret Berkala dan Peramalan. Deret berkala dan peramalan. Yang pertama, analisis tren, yaitu linear, kuadratis, eksponensial. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala mengetahui kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Komponen data berkala, yang pertama tren, kedua variasi musim, ketiga variasi siklus, keempat variasi tidak tetap. Tren suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata pada sumbu X dan Y per tahunnya, tren positif dan negatif. Metode analisis tren, yang pertama metode semi rata-rata, membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 atau K2, menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1, merumuskan persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Contoh metode semi rata-rata bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tahun 1996 sampai dengan 2001, pada tahun 1997 dan tahun 2000, nilai diperoleh Y tahun 1997 sama dengan 4,93 ditambah 0,58X. Y tahun 2020 sama dengan Y 6,67 ditambah 0,58X. B sama dengan 6,67 dikurangi 4,93 dikurang 2000 sampai dengan 1997 dengan hasil B sama dengan 0,58. Metode analisis tren, metode kuadrat terkecil menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data garis trennya. Bisa dilihat di diagram di samping di mana Y sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Y dibagi N. B sama dengan sigma Y YX dikurang X. Metode kuadrat terkecil bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tahun 1997 sampai dengan 2001, nilai A sama dengan 30,6 per 5 sama dengan 6,12. Nilai B sama dengan B, 5 per 10 sama dengan 0,55. Jadi persamaan tren Y sama dengan 6,12 ditambah 0,55X. 3. Metode kuadratis bisa dilihat pada diagram di samping. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Y sama dengan A plus BX ditambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut di bawah ini. 4. Tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu dalam kurung X dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di diagram di samping. Y sama dengan A 1 ditambah BX dan hasil akhir Y sama dengan A 1 ditambah B pangkat X. Contoh tren eksponensial bisa dilihat pada tabel di bawah ini.
Dari tahun 1997 sampai dengan 2001, nilai A dan B didapat dengan A sama dengan 6,049, B sama dengan 0,094, sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 6,049 1 ditambah 0,094 pangkat X. Selanjutnya deret berkala dan persamaan. Yang akan kita bahas analisis variasi musim, metode rata-rata bergerak. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun bisa kita lihat di diagram variasi musim produk pertanian, diagram variasi inflasi bulanan, diagram variasi harga saham harian. Indeks musim diperoleh rata-rata per kuartal per rata-rata total dikalikan 100 dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan rata-rata 95. Metode rata-rata tren dengan dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu nilai tren Y harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A plus B X. Contoh bisa dilihat pada tabel di bawah ini dari bulan Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya yang akan kita bahas deret berkala dan peramalan yaitu analisis siklus spektral, variasi siklus Y sama dengan T dikalikan S dikalikan C dikalikan I, maka TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TCI per T, di mana CI adalah indeks siklus. Bisa dilihat di diagram di samping. Contoh gerak tak beraturan bisa dilihat pada tabel di bawah ini dari tahun 1998 sampai dengan 2001. Siklus Y sama dengan T dikalikan S dikalikan C dikalikan I, TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TCI per T, CI per C. Pada gerak tak beraturan terlihat pada siklus di bawah ini, dilihat pada bagian bawah. Inflasi dimulai pada tahun 1994, mengalami kenaikan pada tahun 1998 sebesar 80% dan mengalami penurunan pada tahun 2002 sebesar 10% sama dengan 1994. Begitu juga dengan suku bunga tahun 1994 dan mengalami kenaikan pada tahun 1998 mencapai 50% dan mengalami penurunan pada tahun 2002 suku bunga sebesar 20% sama dengan 1994. Jadi inflasi suku bunga pada tahun 2002 stabil sama dengan tahun 1994. Gerak tak beraturan bisa dilihat pada tabel di bawah ini dari tahun 1998 sampai dengan 2001. Terima kasih, sekian presentasi dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.